Jadi saya diruqyah tuh Bang di situ. Nah setelah diruqyah Ustadz Budi tuh bilang ke ibu saya. Bu, anak ibu ini kemungkinan disihir sama keluarga dari suaminya. Coba deh, ibu panggil suaminya ke sini, nanti kita diskusi. Mudah-mudahan suaminya mau tobat. Tapi kalau pahit-pahitnya nih, suaminya nggak mau tobat, ya mau nggak mau harus pisah Bu, karena bahaya untuk mar'ah. Situ saya langsung gimana ya, saya lemes Bang dengarnya. Pokoknya doanya dikuatin dimanapun kapanpun, doa. Saya selalu mohon sama Allah, ya Allah, saya ini seorang ibu, saya seorang yang dizolimin, ya Allah. Tolong ijabah doa saya, ya Allah, saya ingin ketemu anak saya besok. Saya selalu ulang-ulang doa itu Bang. Setiap hari, dimanapun kapanpun saya doa itu terus. Masih trauma mendalam ya? Nah sebelum dimulai gue ada info. Jadi di bulan ini nanti gue bakal keliling ada di Jogja sama di Surabaya. Makanya kalian yang ada di sana ikutin terus aja nanti info-infonya di IG gue. Ta'aruf adalah salah satu cara untuk menjalin silaturahmi atau saling mengenal lah antar umat manusia tanpa mengenal suku, ras, bangsa, dan juga agama. Nah, tapi di negara kita, belakangan kita itu mengenal ta'aruf adalah konsep atau cara saling mengenal lah antara calon suami dan calon istri itu sebelum membangun bahtera rumah tangga. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman. Beliau itu justru malah ditipu setelah menjalankan proses ta'aruf. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Mar'ah. Makasih udah datang dan bercerita di RJL ya. Iya, sama-sama Bang Fajar. Jadi saat itu ditipu setelah proses ta'aruf. Mantan suaminya ya, sekarang sudah jadi mantan suami, itu ternyata menganut ilmu hitam. Iya betul Bang. Taunya tuh gimana? Jadi taunya itu saat di Aceh. Saat saya tinggal bersama mertua saat itu. Ilmu hitamnya? Ilmu hitamnya itu saya dibuat jadi dukun gitu. Diturunkan ilmu dukun ke saya gitu Bang. Jadi malah diajarin sihir? Iya, diajarin sihir. Bahkan katanya anaknya sempat diculik? Iya betul Bang. Berapa lama? Kurang lebih 1 tahun 4 bulan lah. Memang sebelum ta'aruf itu nggak diinvestigasi terlebih dahulu ya? Iya, jadi memang kesalahan saya ya saat itu saya kurang menelusuri mantan suami saya, kurang mengenal dari keluarganya, kurang mengenal mantan suami saya, lingkungannya, iya. Jadi ya kesalahan saya di situ ya, kurang mengenal. Baik, ditahan dulu ceritanya yang Mbak Mar'ah ya. Nah, Bang. Jadi Mbak Mar'ah ini mengirim cerita lewat DM. Nah, kalau buat kalian nih para lang dan RJL Saset yang ingin ceritanya ditayangkan ke RJL, bisa banget kirim DM aja, atau sekarang gampang nih bisa langsung WA, nanti ada tim RJL yang membalas. Nah sebelum dimulai ini juga disclaimer ya, bahwa bukan konsep ta'arufnya yang salah, tapi terkadang itu juga ada oknum-oknum yang memanfaatkan gitu ya, kayak misalnya kita ada di satu tempat gitu ya, tapi ada satu orang yang korupsi. Nah bukan semuanya itu ternyata jelek atau korupsi, tapi memang ada saja biasanya oknum-oknum seperti ini ya yang menyalahgunakan, terus juga menyimpang lah dari hal yang seharusnya terjadi. Nah langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Mbak Mar'ah boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana, Mbak? Iya, Bang Fajar. Sebenarnya saya agak berat ya menceritakan ini, jadi mohon maaf nih kalau agak terbata-bata ya menceritakannya, karena ini luka masa lalu saya. Saya izin berdoa dulu Bang, biar saya menjelaskannya dengan
Jelas dan runut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Awalnya saya bertemu dengan mantan suami saya di pesantren Tahfiz, Bang. Saya tuh beliau tuh sama-sama pesantren di situ. Nah, kami lewat jalur ta'aruf dibimbing oleh ustadz-ustadzah kami. Nah, mantan suami saya sebut saja Bang Sakti itu berasal dari Aceh, sedangkan saya Jawa Jakarta, Bang. Nah, jadi kami menikah di bulan November tahun 2014. Berarti ta'arufnya tuh singkat ya? Iya, bisa dikatakan nggak lama sih, Bang. Sekitar 6 bulan. Prosesnya itu nggak ada investigasi sama sekali saat itu ya? Karena waktu itu juga minim ilmu ya, Bang, tentang ta'aruf gitu. Jadi kita nggak banyak nggak banyak menyelidiki latar keluarganya mantan belakangnya, suami, lingkungannya gitu ya? Betul, iya. Nah, jadi pas saat menikah di November 2014, lalu sudah ada kejanggalan, Bang. Sudah kejanggalannya ada 2. Yang pertama tuh di saat saya lagi nyuci piring kan di dapur, tiba-tiba tuh mantan Bang Sakti datang gitu, nyamperin saya. Adek, nanti adek lihat ya di Aceh. Ayahku itu sholatnya bareng para wali-wali Allah. Saya mendengar hal itu saya kaget gitu. Emang ada, Bang, sholat bersama dengan wali-wali Allah gitu. Nah, Bang Sakti langsung kesel, Bang, pas saya tanya itu. Nanti Ade lihat ya di Aceh, Ade lihat sendiri nanti. Saya terdiam, Bang. Dan saya nggak berpikir panjang soal itu. Kejadian kedua, di saat saya lagi beres-beres rumah. Ini kejanggalan lagi nih? Iya, kejanggalan kedua nih, Bang. Di saat saya lagi beres-beres rumah nih, cincin kawin saya hilang. Saya tanya sama Bang Sakti, Abang, lihat nggak cincin kawin Ade gitu? Nggak tahu, Dek, coba Ade cari gitu. Akhirnya saya cari-cari tuh di rumah, nggak ketemu. Akhirnya saya cari di tempat sampah, rupanya terbuang, Bang. Nah, saat itu saya nggak punya firasat apapun ya, Bang, terhadap kejadian itu. Tapi setelah saya melewati masa-masa itu, saya jadi berpikir bahwa itu seperti isyarat, Bang. Isyarat bahwa pernikahan kami tuh tidak baik-baik saja gitu. Nah, pernikahan kami berjalan dengan harmonis hingga saya hamil di tahun pertama. Kami menikah dan di bulan Juli 2015 saya melahirkan anak, Bang, yang bernama Alfat. Nah, cewek cowok? Cowok. Nah, setelah itu kami menetap, Bang, di Jakarta sampai bulan Mei 2017 karena Bang Sakti itu menyelesaikan studi S2-nya di Jakarta. Nah, setelah itu Bang Sakti itu mengajak saya, Bang, pulang ke Aceh lagi. Jadi di situ saya sebenarnya berat juga sih gitu kan, karena kan meninggalkan kota kelahiran juga, terus juga jauh ya, Bang, di Aceh. Tapi ya udahlah, bismillah, saya mantapin hati, saya ikut Bang Sakti ke Aceh. Sampai di Aceh tuh saya takjub, Bang, melihat alamnya gitu kan, indah banget gitu kan, Masya Allah. Tempat mertua itu diapit oleh pantai dan gunung, Bang. Jadi udaranya tuh panas tapi sejuk juga gitu. Masih alam banget gitu ya? Iya, masih alam banget gitu kan. Terus juga makanan juga enak-enak gitu kan. Alamnya juga bagus, pokoknya alamnya bagus deh, Bang, gitu kan. Di rumah mertua tinggal sama siapa? Di rumah mertua itu tinggal sama adik ipar, terus sama ayah mertua, ibu mertua gitu kan. Nah, setelah itu di samping itu saya tuh merasa bingung juga, Bang. Bingung banget gitu kan. Karena melihat ritual yang diceritakan oleh Bang Sakti saat di Jakarta saat itu memang dilakukan oleh ayah mertua saya, Bang. Nah, jadi setiap maghrib, jadi ada kejanggalan ya, Bang ya. Yang kejanggalan pertama, di saat saya melihat ayah mertua saya sholat maghrib, setelah itu berdoa, terus menjampi-jampi air, Bang. Menjampi-jampi air, nah itu untuk obat untuk ibu mertua saya. Karena ibu mertua tuh sakit, Bang, bertahun-tahun. Dan sakitnya tuh ya lemah lah, jadi lemah di kasur terus gitu kan. Jadi itulah buat obatnya ibu mertua gitu. Nah, kejanggalan kedua, di saat saya ikut sholat maghrib berjamaah, Bang, bersama ayah dan ibu mertua saya.
Jadi waktu itu setelah sholat berjamaah, ayah mertua saya tuh manggil saya bang, marah gitu, dengan tatapan yang tajam dan suaranya udah mulai berubah bang, nggak kayak suara ayah mertua saya gitu. Di situ saya berpikir, kok suaranya udah berubah ya? Apa iya ini sudah dirasuki wali Allah gitu, yang katanya wali Allah itu gitu kan? Suaranya berubah gimana, Mbak? Lebih ya suaranya lebih berat gitu aja sih. Terus ayah mertua saya tuh bilang sama saya, Mar'ah, biasakan hidup disiplin. Semua itu ada waktunya. Ada waktu makan, istirahat, kerja. Biasakan hidup itu disiplin. situ saya kayak gimana ya? Kayak bingung gitu bang. Saya iyain aja gitu kan. Tapi saya menyimpan banyak pertanyaan di pikiran saya gitu. Ini beneran wali Allah nih yang ngomong gitu. Tapi kok emang ada ya wali Allah yang bisa, maksudnya ada arwah ulama yang udah meninggal bisa masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Itu saya bingung tuh bang di situ. Karena yang setahu saya tuh kalau udah meninggal ya udah nggak bisa merasuk lagi gitu. Yang setahu begitu ya bang. Tapi isi nasihatnya benar nih gitu kan. Nah itu saya bingung tuh, ini benar atau salah gitu kan. Jangan-jangan bener lagi, mikirnya gitu saat itu. Iya, jangan-jangan benar lagi gitu kan. Akhirnya saya berdoa tuh bang. Berdoa, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warina batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkanlah jika itu benar dan tunjukkanlah kalau memang salah itu salah gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian, ya alhamdulillahnya di bang, Allah kasih jawaban lah atas doa saya itu. Saya tiba-tiba dikasih keyakinan bang di hati untuk membaca ayat-ayat tentang sabar bang dalam sholat gitu. Nah contohnya tuh kayak di surat Al-Baqarah bang ayat 45 itu yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, yang kurang lebih artinya tuh dan memohon pertolonganlah pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu. Hingga akhirnya hati saya tuh meneguh gitu bang, jadi lebih kuat aja kali ya. Jadi Allah mungkin menguatkan hati saya untuk bertahan dan sabar aja menghadapi situasi yang tidak mengenakan itu gitu. Nah, hingga akhirnya saya tuh ya ngerasa berat juga bang, karena saya tuh dihantui oleh dihantui oleh mimpi-mimpi buruk gitu bang. Mimpi apa? Jadi mimpi yang pertama tuh saya tuh melihat jadi kan keluarganya tuh suka suka ngomongin soal wali Allah, suka mempengaruhi saya lah bang untuk mempercayai hal itu, dan suka menceritakan sosok wali Allahnya itu seperti apa gitu. Dan sosok wali Allahnya itu adalah Umi bang. Umi itu sosok manusia gitu. Jadi masuk dalam mimpi saya gitu, sosok Umi itu dia pakai jilbab, terus pakai gamis gitu ya. Mukanya sih seperti nenek-nenek gitu bang, udah keriput gitu, terus dia tersenyum pada saya bang, dan saya tuh melihatnya tuh heran gitu, apa ya maksudnya gitu dalam hati saya saat itu ya. Terus Umi itu mau membuka pintu kamarnya mertua saya. Nah itu mimpi pertama. Yang kedua, saya juga pernah mimpi melihat sosok singa besar bang, singa raksasa yang sedang tidur gitu. Dan saya cuman melewatinya aja bang, melewati singa itu. Nah, lalu mimpi yang ketiga, saya tuh melihat ada ibu-ibu yang seakan-akan tuh ibu-ibu itu mau membunuh saya bang, bawa pisau gitu. Dan ibu-ibu itu wajahnya tuh sudah dipenuhi dengan bekas jahitan-jahitan gitu bang, kayak gitu. Nah itu mimpi-mimpi itu membuat saya takut bang gitu. Saya tuh ngerasa dihantui lah dengan hal tersebut gitu.
beberapa bulan kemudian Bang Sakti itu kerja di luar kota Bang, jadi harus tinggal di luar kota. Dan jadi Bang Sakti itu pulang ke rumah mertua tuh kayak seminggu sekali gitu Bang. Beberapa waktu kemudian saya juga dapat undangan Bang, undangan pelatihan Al-Quran. Dan saya izin tuh sama Bang Sakti untuk ikut pelatihan Quran di Bogor pada Oktober 2018 Bang. Alhamdulillah diizinin sama beliau saat itu. Tapi yang anehnya Bang, beberapa bulan sebelum saya pulang ke Jakarta, Bang Sakti tuh setiap pulang ke rumah mertua tuh selalu selalu mengajarikan ilmu-ilmu sihir ke saya Bang. Yang saya juga bingung gitu. Kayak yang saya tahu Bang Sakti tuh ya biasa-biasa aja, tidak mengikuti ilmu-ilmu seperti itu gitu. Diajarin ilmu sihir kayak gimana? Jadi waktu itu saya disuruh berbaring Bang. Waktu itu kan Bang Sakti ngajak, "Dek, yuk ke ruangan situ gitu." "Ngapain Bang?" "Udah, berbaring aja." Saya nggak dikasih tahu apa-apa saat itu. Ya udah saya berbaring aja. Terus abis itu Bang Sakti tuh kayak gini-gini Bang, sambil doa ke kepala saya. "Ade coba tutup matanya," gitu. Tutup mata, terus beberapa menit kemudian tuh saya tiba-tiba melihat banyak sosok-sosok makhluk halus gitu di rumah saat itu gitu. Sosok apa aja? Sosoknya ada yang paling nyeremin sih nenek-nenek Bang, pakai jubah putih, terus rambutnya tuh panjang, udah beruban semua gitu Bang, sampai bawah gitu rambutnya tuh. Terus mukanya tuh serem gitu Bang, kayak gitu. Jadi ada kayak sosok binatang yang mukanya tuh manusia Bang. Kayak misalnya mukanya binatang laba-laba gitu, tapi mukanya manusia gitu Bang, kayak gitu. Itu serem banget sih kalau diinget-inget gitu, kayak gitu. Dan itu saya tuh sampai ketakutan Bang melihatnya gitu. Bang Sakti juga menyuruh saya tuh terus melihat makhluk-makhluk itu gitu. Sampai saat itu kepala saya pusing Bang, pusing terus sampai lemes badan saya gitu. Sampai pernah suatu ketika kan itu diajarin tiap minggu Bang sama Bang Sakti. Suatu ketika tuh saya tuh sampai nggak kuat Bang, udah Bang, aku nggak kuat nih, pusing banget kepala aku gitu. Akhirnya saya langsung ke kamar kan, saya nangis Bang, karena sampai tuh sosok itu tuh sampai ngejar saya Bang, sampai kayak ngikutin saya ke kamar gitu. Saya sampai nangis karena saking takutnya gitu dengan melihat sosok-sosok itu gitu, kayak gitu. Sampai akhirnya di minggu ketiga Bang Sakti tuh menyuruh saya untuk menerawang Bang, ada nggak benda-benda yang ditanam dari dukun-dukun lain ditanam di rumah mertua gitu. Terus saya langsung saya tarawang kan. "Oh ini Bang di sini gitu, ayo Bang ke sini nih, ke depan nih." Akhirnya kita berdua menggali-gali tanah gitu Bang di halaman rumah gitu. Kita gali-gali, ketemu Bang kayak kayu hitam gitu, kayu udah kebakar gitu Bang ya. Udah tinggal ada juga paku yang udah bengkok-bengkok gitu. Nah itu dikumpulin tuh Bang, kita kumpulin semua. Jadi Mbak Bara malah bisa nerawang saat itu? Iya, malah bisa nerawang Bang. Jadi saya jadi saya tuh jadi malah fokus jadi ke situ gitu. Jadi disibukin sama hal-hal yang kayak gitu Bang gitu. Dan saya saat itu nggak sadar Bang. Saya nggak sadar. Jadi ya saya kayak udah gelap mata Bang, udah buta hati, gelap mata gitu. Jadi ikut-ikut aja gitu apa yang dibilang sama suami saat itu gitu. Nah setelah itu udah dikumpulin tuh Bang, yang tadi kan yang paku, yang kayu itu dikumpulin. Terus beberapa waktu kemudian nih keluarganya Bang Sakti ini ninggalin saya Bang, karena mau nganterin ibu mertua saya berobat ke kota Banda Aceh waktu itu.
Nah, jadi saya berdua aja sama anak saya gitu. Dan saya ditugaskan oleh Bang Sakti untuk membakar ini Bang, yang tadi apa sih namanya? Yang tadi paku-paku benda-benda yang Benda yang dianggap buhul gitu, serangan. Iya betul. Itu disuruh bakar-bakar itu gitu di dalam. Jadi di dalam disediakan pasir, terus di dalamnya dimasukin itu Bang. Dimasukin itu terus dibakar-bakarin gitu. Itu tiap hari Bang. Emangnya kenapa kok keluarganya diserang kayak gitu tuh sebenarnya kenapa alasannya? Saya kurang tahu ya Bang, ininya gimana, apa alasannya kenapa gitu. Tapi memang yang saya tahu ya, mama mertua saya ini dulunya tuh disukai sama banyak laki-laki Bang, dan banyak yang apa ya, kayak mungkin kecewa kali ya, nggak jadi nikah sama ibu mertua saya, mungkin gitu ya. Jadi banyak yang kecewa, sakit hati gitu. Jadi diusili gitu ya? Iya, diusilin terus bertahun-tahun gitu kayak gitu. Akhirnya saya cuman ngelakuin sekali 2 kali aja karena saya ketakutan. Akhirnya saya nggak ngelakuin lagi gitu. Dan saya semenjak saya ditinggal sama keluarga suami, saya jadi suka nginep di rumah tetangga Bang. Karena saya takut sendirian di rumah gitu. Nah terus beberapa minggu kemudian, tepat sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya tuh bingung Bang, pulang nggak ya ke Jakarta gitu kan, karena kan saya tuh ditugasin untuk ngebalas sihir untuk ibu mertua saya nih gitu kan. Sihirnya dibalas juga? Iya, dibalas juga. Caranya? Nah itu kan ngebalasnya tuh gini Bang, kayak saya tuh tiap hari tuh harus kayak baca-baca doa gitu ya Bang ya, baca-baca doa, ayat-ayat Al-Quran tapi dipotong setengah Bang. Misal 1 ayat nih panjang, tadi dipotong setengah gitu, kayak gitu. Nah terus nanti ada kayak sosok-sosok jin gitu yang kayak badannya tuh kayak apa ya, kayak hitam-hitam, terus besar gitu Bang, besar-besar hitam gitu ya. Terus jadi mengecil Bang, karena saking banyaknya. Mengecil di depan saya, mengecil, terus akhirnya pada masuk ke tubuh saya. Sampai akhirnya tuh badan saya jadi berat gitu Bang. Terus habis itu saya langsung ngebales gitu. Misalkan saya balas dukun yang mana nih, saya balas. Tapi saya tuh karena saya juga apa ya, kan kalau saya nggak sampai balas yang parah sih Bang, cuman balasnya nih buat yang ini nih jadi rumahnya bau gitu aja Bang. Sampai situ aja, saya nggak ngebalas timpal gitu, nggak. Rumahnya jadi bau, iya, jadi nggak nyaman gitu. Iya kayak gitu, jadi sampai apa yang ringan-ringan aja balasannya gitu, kayak gitu. Nah itu saya tuh selalu kayak gitu terus Bang. Mungkin juga karena baru belajar ilmu sihir kali tadi. Iya, belajar juga, dan saya juga apa ya, mungkin nggak tega juga kali ya balas yang parah gitu ya. Jadi ngebalasnya cuman gitu aja gitu. Nah sampai akhirnya saya ini deh, bismillah deh, yakin berangkat karena udah beli tiket saat itu gitu. Akhirnya besoknya jadi pulang ke Jakarta, dan sampai di bandara tuh ibu saya jemput Bang. Terus ibu saya tuh melihat saya tuh auranya tuh udah beda gitu. Tapi saya tidak menyadari hal itu Bang. Di perjalanan saya tuh ngobrol-ngobrol sama ibu saya. Saya cerita kalau saya tuh ngebantuin ayah untuk ngebalasin sihir sihir yang dikirim ke ibu mertua gitu. Saya cerita itu terus sepanjang perjalanan. Ibu saya tuh kaget Bang, kaget banget gitu. Kok bisa anaknya tiba-tiba berubah kayak gitu Bang. Nah akhirnya sampai di rumah, ibu saya tuh mau mengajak saya ke ruqyah setelah saya ikut pelatihan Quran. Singkat cerita, saya ikut tuh Bang pelatihan Al-Quran kan selama beberapa hari. Nah di acara pelatihan Quran itu tiba-tiba saya tuh mengalami kejadian aneh Bang. Saya nggak bisa baca Quran gitu. Yang tadinya saya tuh biasa menghafal Quran tuh tiba-tiba saya malah nggak bisa
baca Quran sama sekali bang. Itu. Dan itu saya tuh bingung gitu. Akhirnya saya cerita sama teman saya. Teman saya menyarankan untuk tetap lawan terus. Baca Quran susah. terus. Iya, meskipun susah lawan terus, baca Quran terus gitu. Supaya gangguan-gangguan itu tuh menghilang gitu kan. Nah, sampai selesai acara pelatihan Quran, saya diajak bang ke Ustadz, sebut aja Ustadz Budi ya bang. Jadi saya diruqyah tuh bang di situ. Nah, setelah diruqyah, Ustadz Budi tuh bilang ke ibu saya, Bu, anak ibu ini kemungkinan disihir sama keluarga dari suaminya. Coba deh, ibu panggil suaminya ke sini, nanti kita diskusi. Mudah-mudahan suaminya mau tobat. Tapi kalau pahit-pahitnya nih, suaminya nggak mau tobat, ya mau nggak mau harus pisah bu, karena bahaya untuk mar'ah. itu saya langsung gimana ya? Saya lemes bang dengarnya. Saya nggak nyangka gitu bakal kayak gini ceritanya gitu kan. Maksudnya apa ya? Nggak nyangka gitu kalau saya tuh disihir gitu ya sama keluarganya suami gitu kayak gitu. Karena pas awal kenal ta'aruf ya baik-baik aja gitu ya. Nah emang salah saya juga bang saat itu saya nggak menyelidiki lebih dalam ke keluarganya suami gitu. Setelah itu saya pasrah bang. Kalau emang harus pisah ya saya udah menyiapkan diri ya. Kalau emang harus pisah ya saya siap untuk pisah dengan Bang Sakti. Nah, besoknya ibu saya tuh menelpon Bang Sakti bang, untuk datang ke Jakarta gitu, untuk bisa diskusi dengan Ustadz gitu kan. Nah, jadi Bang Sakti datang ke Jakarta, bertemu dengan Ustadz dan ibu saya. Lalu berdiskusi. Di saat itu Bang Sakti nggak mau bang, nggak mau untuk tobat gitu. Dia tetap mempertahankan apa yang dia yakini itu benar gitu, kayak gitu. Bahkan Bang Sakti tuh menantang ustadznya untuk mau manggil jinnya saat itu juga. Tapi Ustadz Budi menolaknya gitu, melarang Bang Sakti. Nah, setelah itu Bang Sakti kembali lagi bang ke Aceh. Lalu Bang Sakti tuh sering nelfon saya bang, membujuk saya untuk kembali ke Aceh gitu kan. Nah, dan saya selalu menolaknya gitu. Sampai akhirnya Bang Sakti nelfon saya lagi dan sampai mengancam bang. Ya udah kalau adek nggak mau ke Aceh, nanti abang ambil Afat. Saya di situ saya nggak terlalu nggak terlalu berpikir panjang gitu ya. Saya pikir masa iya sih tega ngambil anaknya gitu kan. Jadi saya nggak percaya dengan ancaman itu gitu. Beberapa waktu kemudian saya tuh lagi nyapu halaman depan rumah gitu ya. Terus tiba-tiba tuh nemuin potongan rambut bang, potongan rambut segini gitu ya. Saya pikir mungkin ini kali ya sampah yang jatuh dari gerobak sampah, tukang sampah lewat gitu kan. Mungkin ini kali gitu, apa sih, ya udah nggak apa-apa lah, saya sapu aja gitu. Saya buang ke tempat sampah. Terus akhirnya maghribnya tuh saya tiba-tiba tuh ngerasa merinding bang di rumah. Kok merinding ya, kayak takut gitu. Saya ngerasa tuh di belakang saya tuh kayak ada sosok kuntilanak bang. Pas saya lihat ke belakang nggak ada gitu. Tapi saya ngerasain ada kehadiran makhluk itu gitu. Terus saya pikir apa itu ya yang tadi rambut kuntilanak yang datang ini ya gitu. Akhirnya saya buru-buru langsung mengambil rambut itu dan saya jauhin lagi bang dari rumah saya. Saya jauhin lagi gitu. Rambutnya kayak gimana? Rambutnya tuh kayak lurus gitu bang. Panjangnya segini, banyak bang, segini nih kurang lebih. Padahal nggak ada yang motong rambut di rumah? Nggak ada yang motong rambut di rumah.
Ya udah akhirnya saya jauhin dari rumah saya. Pas saya masuk ke dalam rumah udah nggak ada lagi bang. Udah nggak ada lagi lah gangguan itu gitu. Nah sampai akhirnya beberapa waktu kemudian ternyata apa yang dikatakan Bang Sakti itu benar bang. Memang dia benar-benar mengambil anak saya diam-diam. Jadi kejadiannya waktu itu saya kan mau ke warung bang, ke warung bawa anak saya gitu. Terus saya langsung pulang dan anak saya tuh lagi main bang dengan teman-temannya di samping rumah. Nah akhirnya saya pulang, lalu tiba-tiba tuh tetangga saya tuh teriakin gitu bang dari luar. Tetangga ini tetangga yang penjaga warung bang. Mbak Marah, itu siapa tadi yang ngambil Alfat? Bapaknya bukan gitu. Saya langsung kaget ya bang ya. Anak saya kemana? Saya diambil. Saya langsung cepet-cepet keluar dan tetangga sudah pada ini ya panik juga gitu. Ya Allah, saya langsung rasanya lemes banget bang saat itu gitu. Ya Allah, udah panik juga dan akhirnya tetangga saya tuh sama adik saya langsung ngejar mobil yang katanya ngambil anak saya itu gitu. Nah sampai di kayak di turunan gitu ada macet bang. Terus bisa dikejar gitu ya. Adik saya ketok-ketok kaca mobil. Bang. Terus dibuka kaca mobilnya. Saya bapaknya. Sambil nunjukin akta kelahiran anak saya bang. Di situ adik saya langsung ciut gitu. Bang, tunggu dulu bang. Bang ngomong dulu sama kakak dulu di rumah, kita ngomong baik-baik ya bang. Ayo bang pulang, kita ke rumah dulu gitu. Bang Sakti langsung pergi aja bang saat itu. Ya Allah bang, saya langsung ya Allah lemes banget bang rasanya. Udah nggak tahu lagi saya kayak astagfirullahaladzim. Rasanya tuh kayak udah campur aduk ya bang. Udah apa gimana ya, tapi pas tahu bapaknya yang ambil gitu ya, saya udah lega gitu bang. Alhamdulillah ayahnya yang ngambil bukan orang lain kan gitu ya bang. Alhamdulillahnya di situ gitu. Akhirnya saya langsung teleponin Bang Sakti saat itu. Awalnya nggak diangkat bang, sampai akhirnya dia diangkat tuh sama temennya Bang Sakti, sebut aja Bang Ivan. Bang Ivan ini yang saya tahu adalah dukun bang. Jadi Bang Ivan ini membantu Bang Sakti untuk mengambil anak saya. Marah mau ketemu Farah, mau ketemu di ini ya, di Mall Depok aja ya, gitu. Di situ saya iyakan kan, kayak saya langsung segera ke sana sama adik saya tuh. Nah, sampai di Mall Depok kita cari-cari tuh bang, kita tanya orang-orang di sana gitu ya, sampai security juga ditanya, nggak ada yang tahu bang. Akhirnya kita pulang lagi ke rumah. Saat anak diambil itu umur berapa? Umur 3 tahun lah bang, kurang lebih. Di situ saya tuh ada terbesit di hati gitu. Pengen deh nerawang, lagi di mana nih posisi mantan suami. Tapi saya inget, saya kan udah tobat gitu ya. Saya tahu itu salah gitu. Jadi saya nggak mau lakuin itulah gitu. Akhirnya saya sholat gitu ya, menenangin diri gitu. Dan doa sama Allah, semoga Allah selalu jaga anak saya dimanapun, kapanpun dia berada. Semoga selalu dalam lindungannya gitu. Itu yang saya selalu doa, itu bang gitu. Nah, besoknya kami ke Polsek, lalu membuat laporan kehilangan anak. Tapi laporan kami ditolak bang, karena yang ngambil anaknya tuh ayah kandungnya gitu. Dan kami dapat informasi dari informan bahwa anak saya sudah sampai di Aceh, di Banda Aceh. Nah, di situ saya lemes bang, kayak sedih juga gitu. Tapi saya pasrahin aja sama Allah saat itu. Saya cuma bisa berdoa aja bang buat nguatin diri saya gitu. Besoknya saya dapat telepon dari Bang Sakti gitu. Bang Sakti langsung talak saya bang, lewat telepon langsung talak 3 saat itu.
Dan saat itu saya dan ibu saya langsung ke kantor pengacara Paham. Dan kami menemui Pak Bushro untuk meminta saran bagaimana kami mengambil langkah ke depan gitu Bang. Dan Pak Bushro-nya tuh memberikan saran kepada kami untuk segera mengurus perceraian ke pengadilan agama dan juga mengurus hak asuh anak gitu. Nah, besoknya saya langsung mengurus Bang perceraian ke pengadilan agama. Nah, sambil mengurus sambil menunggu proses di pengadilan agama itu sekitar 4 bulan lah Bang, kurang lebih gitu. Nah, saya tuh sambil bekerja gitu Bang. Meskipun keadaan tuh berat juga karena saya dipengaruhi sihir gitu Bang. Jadi tiap hari tuh saya tuh kayak pusing gitu, lemas gitu. Tapi nggak tahu kenapa mungkin Allah menguatkan saya ya Bang. Saya di dalam hati tuh kayak ada suatu keyakinan untuk tetap ngelawan sihir-sihir itu dengan terus bekerja aja gitu. Suatu ketika saya tuh tiba-tiba tuh lagi iseng Bang lihat di YouTube ada kajian gitu, kajian Ustadz. Terus kajiannya tuh tentang ini Bang, tentang ciri-ciri orang yang disihir. Ternyata ciri-cirinya tuh seperti yang saya alami Bang. Itu ciri-cirinya tuh akhirnya saya langsung gimana ya, saya semakin yakin bahwa mantan saya tuh emang tidak ada itikat baik lah sama saya gitu, kayak gitu. Masih trauma mendalam ya? Sedih banget ya. Tidak pernah menduga akan mengalami hal ini ya? Iya. Tisu dong, bro. Ya sebelum kita lanjut, kita doain kali ya. Semoga Mbak Mara di kehidupan selanjutnya gitu ya, akan jadi keluarga yang lebih bahagia, anaknya juga nanti jadi anak yang soleh, berbakti buat orang tua ya. Kita doain sama-sama ya buat Mbak Mara, karena memang terus terang kalau misalnya mengalami kayak gini, nggak usah kayak Mbak Mara deh gitu, kayak yang lain aja gitu kan, kadang ada luka gitu ya Mbak di hati ya. Dan untuk ininya tuh susah banget gitu buat lepas dari trauma ya, tapi insya Allah pasti bisa nanti Mbak. Kita doain juga teman-teman ya. Ya Alhamdulillah Mbak Mara sekarang udah agak tenang ya setelah tadi habis sholat juga. Mbak tadi sebenarnya tuh kenapa ya? Tiba-tiba tuh saya ngerasa kayak ngeblank gitu Bang, nggak bisa ngomong. Terus nggak tahu ya, tiba-tiba tuh kayak kesemutan gitu Bang tangan saya. Terus saya tuh kayak sedih banget gitu, kayak nggak bisa kontrol lah sedihnya gitu. Karena tiba-tiba kebayang mukanya mantan suami saya kayak marah gitu sama saya. Jadinya nggak tahu kenapa saya jadi ketakutan gitu ngelihat mukanya gitu, kayak gitu. Karena dulu katanya pas masih suka sihir-sihir orang gitu, memang sering ngalamin kayak gitu. Waktu di sana sering Bang, waktu di Aceh, waktu lagi proses perceraian, lagi menjalani proses pencarian anak, itu sering kayak gitu Bang. Sama yang dialamin sama seperti itu ya? Bahkan lebih parah lagi. Lebih parah lagi? Iya. Wah, oke, kita lanjut dulu ceritanya Mbak Mara ya. Ya, boleh dilanjutin mungkin. Jadi kan proses di pengadilan terus berjalan nih Bang.
Nah, di masa-masa itu tuh saya tuh terus dikirimin sihir terus bang. Salah satunya itu saya tiba-tiba tuh jadi kayak hampir gila gitu bang. Jadi waktu itu di kamar saya sendirian. Terus tiba-tiba saya ngomong sendirian gitu, sambil ngelus-ngelus perut gitu. Nah, gimana kamu nak? Nah gitu, kayak gitu. Tapi dalam pikiran saya tuh kayak kosong gitu bang, kayak setengah sadar lah saya kayak gitu bang. Sampai akhirnya ibu saya tuh nyadarin saya. Terus alhamdulillah sih itu cuma itu nggak lama terjadi kayak gitu. Nah, jadi setelah menunggu 4 bulan, akhirnya akte perceraian kami resmi keluar bang. Setelah itu saya bersama dengan adik saya dan ibu saya berinisiatif untuk ke Aceh bang. Nah sebenarnya juga surat hak asuh anak itu sudah keluar juga bang, tapi belum berkekuatan hukum. Tapi kami nekat aja lah, Bismillah gitu, untuk menjemput anak saya dengan cara baik-baik gitu ke keluarga mantan. Nah, sampai di Aceh, ternyata juga tidak membuahkan hasil bang. Keluarga mantan saya tetap tidak membuka informasi keberadaan Bang Sakti dan juga Alfat anak saya. Jadi udah ke rumah mertua tapi ternyata yang dicari nggak ada gitu. Iya, dan mereka tidak mau menceritakan di mana keberadaan Bang Sakti dan juga anak saya bang. Bilangnya nggak tahu gitu. Iya, bilangnya nggak tahu. Mungkin ke pantai kali gitu. Biasanya tuh mereka suka ke pantai, coba ke pantai gitu. Akhirnya kami ke pantai bang. Ya kita kayak apa ya, mencarinya tuh random aja gitu bang. Ke pantai, ntar jalan ke masjid, sekali aja di masjid, ntar ke pasar. Saya berpikir mungkin kali aja di pasar ada, kayak gitu bang. Jadi nggak jelas lah kita mencari dengan motor ya waktu itu. Hingga akhirnya nggak ketemu juga bang. Nah setelah kita 3 hari di sana, kita putuskan untuk pulang kembali ke Jakarta. Dan saya akhirnya meneruskan proses hukum yang ada di Pengadilan Agama, yaitu proses eksekusi anak. Nah, jadi proses eksekusi anak itu dijadwalkan bulan November tahun 2019. Eksekusi anak tuh apa? Seperti ini bang, kayak Proses penjemputan anak secara paksa. Nah, akhirnya sampailah pada bulan November itu kami kesana lagi, ke Aceh lagi, bersama dengan ibu saya dan adik saya. Kami kesana. Dan proses berjalan dengan baik, tapi tetap juga tidak ada mantan suami saya tidak ada, anak saya juga nggak ada di rumah mertua. Jadi mereka tetap ya kayak ibaratnya bersembunyi lah bang, gitu. Nah setelah itu saya dan juga ibu saya tuh ya bingung juga bang gitu. Kita harus gimana lagi, harus ngapain lagi gitu. Sedangkan di hati saya ada keyakinan bang, pasti dapat anaknya. Karena saya tuh bermimpi berulang bang, sebelum di Jakarta itu saya bermimpi berulang. Kalau saya tuh suka ketemu anak saya gitu dalam mimpi itu. Jadi mimpinya selalu anak saya tuh dibalikin bang ke saya, kayak gitu. Dan itu mimpinya 10 kali lah kurang lebih. Dan itu membuat saya yakin gitu bahwa saya pasti bakal ketemu lagi sama anak saya gitu. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillahnya nih bang, pihak perlindungan anak dan ibu dan anak ini mau membantu kami untuk mencari keberadaan anak saya. Tapi saya diminta untuk tetap di rumah, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah lah gitu.
Rumah yang di mana, Aceh? Iya, ngekos di Aceh. Heeh. Nah, jadi kami menetap di Aceh. Semenjak itu kami menetap di Aceh, gitu. Ini maaf Mbak Marah saya nanya ya, itu kan proses dari bercerai, terus anaknya dicari-cari ke Aceh itu kan lama jangka waktunya gitu loh. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tuh Mbak Marah gimana? Alhamdulillah rezeki Allah tuh ada aja bang, gitu. Saya sambil jualan online juga saat itu, terus juga saya juga jadi terapis juga. Berarti selama dalam proses perceraian, mencari anak, Mbak Marah mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga itu sendiri ya? Termasuk buat ibu juga ya? Alhamdulillah sih ada adik bang yang membantu juga. Jadi ada adik yang bekerja, jadi membantu kami juga lah dalam untuk pembiayaan operasional dan lain-lainnya di sana gitu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, ketika di Aceh lalu seperti apa? Nah akhirnya sambil menunggu itu kami tuh terus menempuh jalur langit bang. Kami terus memperkuat ibadah kami. Jadi ibu saya tuh sampai puasa Daud gitu, terus sholat tahajud gitu. Terus kami tuh baca Quran tuh sampai 5 juz gitu. Karena untuk ngelawan sihir-sihir itu tadi bang, yang selalu yang selalu datang ke kami gitu. Pokoknya doanya dikuatin dimanapun kapanpun, doa. Saya selalu mohon sama Allah, ya Allah, saya ini seorang ibu, saya seorang yang dizolimin, ya Allah. Saya juga sedang dalam safar. Ya Allah, tolong ijabah doa saya, ya Allah. Saya ingin ketemu anak saya besok. Saya selalu ulang-ulang doa itu bang. Setiap hari, dimanapun kapanpun saya doa itu terus. Karena nggak ada lagi yang kita bisa mintanya tolong kecuali Allah kan bang ya. Jadi udah bener-bener minta terus sama Allah supaya Allah tuh kasih keajaiban lah buat kami gitu bang, bisa ketemu lagi dengan anak saya Alfat gitu. Tapi ibu nemenin terus ya pas di Aceh ya? Iya alhamdulillah nemenin terus bang. Usianya berapa saat itu kalau boleh tahu? Kira-kira mungkin 49 mungkin bang, sekitar itulah. Nah di masa-masa itu juga kami tuh selalu mencoba untuk mencari petunjuk Allah juga bang lewat Al-Quran. Jadi kami coba untuk tadabbur untuk menguatkan kami lah. Jadi tadabburnya tuh membuka Al-Quran secara acak bang gitu. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan bagi kami berupa kabar bang dari Al-Quran di surat At-Taubah ayat 35. Bang boleh tolong Al-Quran. Ya, makasih bang. Oh sorry bang, di ayat 36. Oh iya. Iya, Taubah ayat 36. Yang artinya, perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, makasih bang ya. Jadi saat itu kami tuh merasa yakin bang untuk terus berjuang di sana gitu. Di part terakhir. Akhirnya kami mendapatkan kabar lagi nih bang dari informan teman saya, Mbak Kalini. Nah, Kalini memberikan informasi bahwa Bang Sakti mau menikah lagi di minggu depan dengan perempuan yang ada di daerah tempat Bang Sakti bekerja gitu. Nah, ngobrol-ngobrol, dapatlah info kalau tiba-tiba anak saya itu ada di situ bang, lagi duduk-duduk di motor, difoto sama driver. Kak, ini ya anaknya? Iya bener bang, anaknya ini gitu. Ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Saya tuh langsung sujud syukur bang saat itu. Ya Allah, emang bener di sini ya Allah. Kaget banget bang, masya Allah, alhamdulillah di situ dapat kabar gitu ya bang.
sebentar aja saya ketemu aja gitu. Udah saya udah mohon gitu. Tadi saya dapat kabar ada di sini anaknya gitu. Saya cuma mau ketemu aja, mau meluk aja, sebentar aja gitu. Itu anak saya gitu. Kalau kakak nggak percaya, kakak panggil aja anak kakak. Ada nggak di atas? Digituin sama sepupunya mantan. Nggak ada kak, nggak ada anaknya di sini. Tolong kak, jangan kayak gini. Mereka tuh malah kayak nyalahin saya gitu bang.